maksudnya walaupun nanti lo serius sama dia kan lo harus ada wali kan, kalau enggak bisa kan ganti kangen beda. Nggak apa-apa kan kalau dia mau peluk gua buat yang terakhir. Dengan tegarnya tuh cowok masih ngasih gue izin gitu. Halo, balik lagi di channel Bang Jo. Kali ini Bang Jo nggak bisa hadir teman-teman, jadi digantikan gue sendiri, hostnya Rizky, dan kali ini kita ditemenin Bang Furkon. Bang Furkon. Nah, kali ini kita kemarin kan udah ngebahas yang kayak serem-serem nih Bang. Iya. Gue sekarang pengen bahas yang ringan-ringan aja deh. Iya, jangan yang terlalu berat. Santai-santai aja. Nah, kan seperjalanan gue kesini nih Bang, Iya. gue tuh ngelihat kayak anak-anak di pinggir jalan, wah angkringan, pacaran, Iya. asik banget, gila. Asik banget. Tapi itu terlalu lebay, Bro. Masa sih? Terlalu lebay. Lebaynya kenapa? Terlalu, bagi gue ekstrim sih. Lebay terus plus ekstrim juga. Karena Terlalu dilihat orang. oh, Iya. lu punya pengalaman yang nggak biasa gitu, maksud gue nggak biasa, nggak dilihat orang. Bukan nggak biasa. Jadi pengalaman gue Pengalaman banyak tentang lu pacaran. Waduh, gue pacaran udah hal apa bahasanya itu halang melintang lah, Bro. Dikaliku laki-laki makan ya, asam ya, garam ya, dengan umur lu sekarang udah 30-an berarti ya? Iya. 30-an. Dikaliku laki-laki itu harus penjajakan. Iya. Nah, kan kalau gua pengalaman gua pacaran nggak banyak ya, maksudnya nggak terlalu banyak. Lu pengalaman lu menurut lu yang paling lucu dulu deh, yang lucu dulu. Lu Yang punya namanya, pengalaman yang paling lucu nggak lu selama lu pacaran? Kalau pacaran yang lucu ada. Gue pernah punya pacar, jadi gue harus ngulang lagi. Lu membuka luka yang lama ini gue. Luka lama, bukan main. Jadi itu gue putus gue akhirnya Putus. ya, Ya, pasti dong. jadi gara-garanya itu gue dulu masih naik Vespa, Bro. Vespa 2 tak. 2 tak. Yeah. Vespanya tuh Vespa apa nih? Vespa Enggak, maksudnya Vespa Primavera, bukan, Vespa Vespa Sprint Super tahun 66 gue punya. Warna Klasik merah. Gue manggilnya si Jaeng. Jaheng. Iya. Jadi tuh gue pacaran asik-asik aja, Bro. Pacaran jalan gini, nganter sana nganter. Misalnya gue kalau pacaran gak pernah di jalanan. Nah itu dia, Bro. Gue selalu di rumah, lebih aman, Bro. Nggak ada yang lihat. Kenapa enggak? Ini unik nih bagi gue. Karena gue jarang mau pacaran di rumah. Iya. Karena lu kenapa milih di rumah? Kan kalau gue kayak gue canggung ngelihat sama orang tuanya gitu, maksudnya kayak ketemu tuanya. Lu kenapa milih di rumah gitu? Ini menurut gue kasus unik ya. Orang lebih milih kasus di rumah Lebih daripada di luar. yang pertama lebih dikenal sama orang tuanya. Lebih dikenal. Ya, kan kita kalau udah dikenal sama orang tuanya, kita mau ngajak anaknya jalan, pasti kan harus persetujuan orang tuanya. Iya, jadi itu awalnya kita pacaran tuh. Jadi tuh dia teman SD gue. Teman SD. Dulu tuh ya kayak sekedar ya namanya anak-anak SD ya, bercanda-bercanda anak-anak. Iya. Ketemu di SMP. Di SMP kebetulan dia pacaran sama temen gue. Pacaran sama temen lu? Pacaran sama temen gue dan sahabat. Lu jangan bilang lu rebut dong. Enggak. Enggak. Ini gue putus. Iya, gue makanya kepikiran nih kayaknya, apakah dia merebut? Enggak. Gue orangnya bukan tipe cowok perusak hubungan orang lain. Oke. Jadi gue kebetulan itu gue ketemu dia itu di jalan, Bro. Ketemu laginya setelah gue lulus SMA dan gue udah kerja. Oh, udah kerja. Iya. Dan gue udah kerja. Tiba-tiba pas gue liat, wah, lu pulang kerja gitu. Iya. Lu lagi pulang kerja ketemu di jalan atau lu lagi? Gue beli ciki, Bro. Ya. Ada masa? Wah. Enggak, bukan hadiah ciki dia. Enggak. Dikira hadiahnya dia. Enggak, jadi keluar dari. Gue lagi jalan pas mau arah, kebetulan gue pulang kerja, gue arah balik, tiba-tiba gue kenal nih, ketemu gue nih, gue bilang gitu kan. Iya. Gue tegur bener. Temen gue dia.
apa kabar gue gitu. Iya. Ini tukar dari situ gue tukar nomor telepon. Dulu kan belum ada, gue masih tahun 2000 berapa? 2007 lah, masih 2007. masih pakai BBM bro. Bagi BBM keren. Blackberry. Tapi lu udah punya BBM? Belum. Oh. Gue masih pakai Asia. Iya. Gue malah pakai Asia Phone. Enggak tahu mereknya masih ada apa enggak. Gue masih pakai, ya kebetulan kan zaman dulu itu memang masih pakai Nexia yang friend. Masa sih? Friend. Lu pakai itu? Iya, pakai friend. Layarnya enggak ada warnanya tuh. Jadi main aja snack aja, main gamenya di snack. Nah jadi gue ketemu, udahlah karena kita udah kenal kan emang teman SD, nanya kabar, gue tukeran nomor handphone, ya udah dari situ gue udah mulai deket. Wah gue pikir gila lu, tambah buah ini orang gitu kan. Aduh, masih pikirannya traveling saudara-saudara. Udah traveling tuh gue tuh. Wah buah juga nih. Akhirnya itu gue belum ada niat pacaran, baru niat deket. Akhirnya mungkin karena gue sering curhat tuh gimana sama si jadi ini sahabat gue nih, gue nanyain. Jadi lu setelah ketemu itu lu kayak sempet masih kontek-kontekan terus tuh sampai setelah ketemu tuh lu kontek-kontekan intens tuh ya, maksudnya sering, maksudnya oke. Nah akhirnya udah lu sepik nih pasti dong. Sepiknya nanyanya lu gimana sama dia. Itu itu mah ada akal buaya. Akal buaya lah itu kan. Akhirnya ya udah di situ kita putuskan untuk pacaran dong. Gue tembak dia. Iya. Setelah berapa lama tuh, maksudnya kontek-kontekan setelah dari ketemu? Nggak lama. Itu cuma sebulan lah prosesnya. Sebulan gercep juga lo ya. Emang lo ya. Nah kan udah itu ceritanya kan gue bawa Vespa nih. Vespa Super awalnya tadi. Itu ya Vespa selama gue pacaran aman-aman aja. Tapi kenapa tiba-tiba mogok gara-garanya bro? Mogok tiba-tiba gue lagi jalan, Vespa gue mogok. Pas lu pengen jalan kan? Pas pengen jalan nganterin dia balik. Nganterin dia balik. Iya, jadi lo suka jemput. Iya, gue suka nganter, suka jalan-jalan lah gitu kan, dari sini ke tempat kerjaan bokapnya, terus gue nganternya dia, ya kita jalan-jalan aja gitu kan. Lagi-lagi JJS kan, tiba-tiba motor mogok, langsung putus bro. Masa sih? Iya. Absurd banget anjir putusnya. Gara-gara motor mogok udah putus. Masa? Iya. Dia nggak mau susah. Nggak mau dorong atau lu nggak? Berarti kan udah ada tandanya dia. Iya maksudnya gue susah. Kagetnya gue kok, maksudnya pas udah nyampe pulang, dia tiba-tiba nelpon minta putus. Iya. Nggak mau. Alasannya? Ya intinya ya gara-gara motor mogok lah. Malu dia katanya. Oh gitu. Lu suruh ganti motor? Nggak ada. Lu nggak, dia nggak nyuruh, tapi tiba-tiba gue minta putus. Malu gue. Malu gitu katanya. Jadi? Iya. Kan lucu ya. Coba perjuang. Padahal dia teman SD gue. Teman SD gue gue udah bela-belain. Cuma gara-gara motor mogok putus. Itu berarti pacaran lo yang kesekian banyak ya, maksudnya? Banyak. Lo pacaran sering kan? Maksudnya banyak? Bukan sering. Banyak. Bukan sering ya, Pak. Masa pacaran banyak. Sering. Oh iya, kirain sering kan namanya banyak. Kalau mandi dong? sering. Oh. Kalau gue udah pacaran rata-rata nih gue. Setiap punya pacar, gue pacaran udah banyak. Itu rata-rata musuh bro. Gue heran nggak ngerti gue. Padahal nggak perlu bagi gue gini ya. Iya. Lu pacaran nih. Iya. Lu pacaran, lu punya pacar. Kalau udah putus toh nggak perlu. Ya, lu kan dulunya kan juga pernah suka. Iya. Buat apa lu musuhin gitu kan? Masalahnya lu putusnya baik-baik nggak? Ya kalaupun secara nggak baik seandainya gitu, secara nggak baik kan pasti di akhirnya nggak mungkin. Ya kan lu pertemuannya kan baik. Nggak perlu lah, maksudnya nggak perlu lah harus jadi nantinya jadi musuh gitu karena. Tapi rata-rata yang terjadi sekarang tuh seperti itu bro. Banyak sih. Banyak. Ada juga sih gue yang kayak gitu, tapi yang mungkin ya itu yang lalu-lalu dah menurut gue. Kayak lu seberapa memperjuangin lu pacar lu itu? Aduh. Maksudnya kayak nggak cuma kasus gue pernah doang ya, ada banyak gue. Maksudnya untuk pengalaman penjajakan di kali laki-laki. Selama lu banyak pacaran ini lu perjuangan apa yang menurut lu? Oh, nih kayaknya gue keren nih, gue di sini wah keren. Ada bro, ada. Dan ini gue pacaran 3 tahun. 3 tahun? Iya, gue pacaran 3 tahun. Dan apa? Dia itu memang kadang gue bingung bro.
kenapa ya, maksudnya kenapa gue kan kalau pacaran kan memang ini ya, maksudnya kenal harus kenal sama orang tuanya gitu kan. Yang gue bingung tuh kenapa mereka tuh para orang tua selalu membeda-bedakan suku. Masa? Contoh ya, kan kadang kata orang nih, orang Sunda nggak boleh sama orang ini, orang Betawi nggak boleh sama orang ini, orang Jawa nggak boleh sama orang ini gitu. Oh iya, contoh gitu ya. Ngerti gue itu kayak paham lah, ada kayak gitu lah ya, semacam kayak orang mitos lah, maksudnya ada mitos-mitosnya, mitos yang lama dipakai gitu. Bagi gue padahal ya rezeki ya udah Allah yang ngatur. Kadang itu, kadang orang tua biasanya tuh ya, orang tua kecuali orang tua kan ini ya. kan, kecuali kayak skor bola biasa udah ada yang ngatur. Nah skor bola maksud gue, gue punya pengalaman. Jadi tuh gue pacaran 3 tahun tuh. Iya. Gue pacaran 3 tahun. Jadi tuh memang selama 3 tahun tuh gue rada-rada kayak model kayak Backstreet. Tapi gue tetap datang ke rumahnya. Enggak, Backstreet dari siapa? Backstreet dari bokapnya. Kok dari bisa? Orang tua nyokapnya gue deket. Kok bisa kenal. Bokapnya nggak tahu tapi lu sering ke rumah? Jadi lu ke rumah pas bokapnya nggak ada? Jadi kan bokapnya kerja. Oh iya, lu datang ke rumah tuh kalau dia lagi nggak ada. Oke. Jadi gini, gue pacaran memang 3 tahun. Dan itu memang paling lama lah, gue paling lama itu 3 tahun kan, gue ngerasa penjajakan. Jadi tuh gue pacaran 3 tahun. Jadi setiap gue pacaran, terkadang bokapnya balik bro, suka balik cepet. Terus gue udah keburu udah di situ ya kan. Itu kalau gue udah apa namanya di atas jam 8 atau jam itu pokoknya jam 8 malam ya, jam ini 8, ya itu dari kamar udah duk itu udah ngasih kode kayak iya gue tahu. Misalnya kadang ada yang matiin lampu, ada yang kayak gitu. Oke, benar ya, banyak. Jadi, ya kode-kode kayak gitu. Tapi ya gue sama orang tua ceweknya deket. Iya deket. Tapi orang tua ceweknya nggak berusaha ngejelasin apa ke bokapnya? Apa dia karena lu Backstreet itu karena orang tua cowoknya nggak bolehin dia pacaran, atau gara-gara dia cuma nggak suka sama lu karena bro. Suku itu karena suku. Oke. Beda suku. Gue bilang, padahal kan gue pernah bilang sama. Nah jadi ceritanya gini sih bro, perjuangan gue ingat perjuangan terakhir gue. Perjuangan terakhir itu gue datang ke rumahnya. Jadi waktu itu gue kerja, kebetulan gue kerja waktu itu masih shift-shiftan ya. Sip gitu aja. Kerja, gue masih kerja di mall waktu itu, salah satu mall. Jadi lo di mall sip. Nah, kang parkir. Sip. Lo di mall gitu, bang. Sip. Iya. Sip, mantap, sip. Yang penting sip aja guys. Terus. Gue kerja. Saat itu gue masuk siang. Gue serius. Tapi kayaknya mulut gue gak serius nih. Iya benar. Nih jadi gue kerja waktu itu masuk siang. Ini perjuangan terakhir gue kerja masuk siang. Gue gak ngabarin. Itu gue masih pacar ya. Gue gak ngabarin bokin gue buat kalau gue mau datang ke rumahnya. Oke. Nah itu perjuangan gue untuk minta restu dari bokapnya. Nyokap apa bokap nih? Nyokap. Pikirnya gue langsung berani. Nyokapnya dulu. Oke. Nyokapnya. Gue niat gue baik. Iya. Gue pengen ke arah yang serius awalnya. Karena kan gue pacaran itu udah hampir 3 tahun ya lo bilang tadi. Akhirnya gue coba buat beraniin diri gue coba buat buat apa? Mendewasakan diri lah. Iya. Dan gue mendewasakan diri gue buat dan memberanikan diri untuk datang gitu. Memberanikan diri untuk datang. Nah, gue coba tanya ke teman-teman gue, coba datang aja ke rumahnya. Gue datang ke rumahnya dan itu gue nggak ngabarin dia. Tunggu dulu, lo datang sendiri. Oh, kirain gue bawa rebana. Tiba-tiba di depan rumahnya. Kaget gak lo dia? Dia pasti kaget. Astagfirullahaladzim, apaan ini? Kaget tiba-tiba dilamar lo, kaget gak lo? Iya, kaget tuh. Nah, makanya gue matiin lo sendiri dulu. Pagi-pagi gue bawain, maksudnya gue bawain sesuatu lah buat
nyokap buat keluarganya. Martabak manis apa asin? Boy ini tuh biasa rinso Kok rinso? biar anyar ali nyuci. Kok rinso? Iya. Enggak biasa kan martabak tuh. Martabak iya. Rinso, sabun colek, terus sabun cair. Tapi ini serius nih. Serius. Lu bawa bingkisan lah ibarat lu bingkisan. Gue bawa bingkisan. Roti buaya. Lamaran juga sama aja. Kaget dia bawa roti buaya. Terus ini gak kelar-kelar nih. Ini sedih sama ini. Iya, oke lanjut sorry. Nah, akhirnya gue datang pagi-pagi, gue berani diri, gue datang pagi-pagi. Gue ketok, nggak ada yang keluar. Tapi gue sabar buat gue pikir tadinya nyokapnya nggak mau nerima gue. Dia udah ngelirik dari jendela rumah sebelah ternyata sangat. Tahu-tahu jendela pas gue. Loh kok salah? Ternyata dari jendela rumah sebelah. Tahu-tahu rumah sebelah yang gue ketok salah. Akhirnya gue panggil keluar tuh nyokapnya. Karena kan nggak ada belnya. Nah, gue ketok keluar nyokapnya. Iya. Pasti Bu sumbangan Bu. Kan enggak benar. Tadi gue mau diusir tuh minta sumbangan. Tapi lo bawa kotak? Enggak. Enggak lo bawa kotak. Gue bawa aja bawa map. Gue bawa map. Iya. Akhirnya gue kasih bingkisan kan, gue coba kasih bingkisan ke dia. Ini apa? Ada apa gitu kan? Nyokapnya langsung ada apa? Enggak Bu, saya cuma pengen ngobrol sebentar. Oke. Ngobrol. Di situ memang ya udah gue ceritakan, maksudnya gue ceritakan gue pacaran dari pertama kali gue kenal, gue ceritain. Saya pertama kali kenal anak ibu di sini dan sampai sekarang apa yang udah saya jalanin sama anak ibu itu saya pengen ke arah yang serius Bu. Oke, ya. Tapi tuh yang gue heran ibunya nangis Bu. Ibunya nangis ke gue karena keinjek kaki. Kan nangis sih kalau kan. Iya. Nangis sih kalau. Tahu gue. Berkah. Semua kaki ibu keinjek. Ini yang lucu gue apa lu ini sebenarnya? Akhirnya udah gue ibu beneran ini gue serius. Iya, benar. Ibu dia nangis gue bilang dia cerita nangis datangnya ibu nangis cerita sambil ngiris bawang bro. Sebenarnya gini Purkon nangis gue bilang makanya tonton lagi bawang orang gue serius enggak serius ini sedih ini harusnya ada lagu-lagu sedih nih. Nah akhirnya gue bilang Bu di sini emang aku pengen serius, ke arah yang serius. Ibunya cuma bisa bilang kalau ibu mah tergantung bapak apa gitu. Tergantung ibu mah harus ibu ikut aja lah ibaratnya ibu ikut aja. Ibu seneng maksudnya ibu senang sebenarnya sama Furkon tapi tergantung apa gitu ya. Ibu seneng sama Furkon tapi Furkonnya nggak mau sama ibu. Jadi gue pacaran, gue nembak emaknya di situ bro. Gue nembak emaknya bro. Enggak lah. Sebenarnya ibu suka sama Furkon, ibu senang sama Furkon nih, tapi tergantung bapak boleh nggak? Ibu mah Furkon gitu ya, kan lucu gitu ya. Gitu bener. Lanjutin. Akhirnya, lanjutin. Gue bilang, ibunya nangis gitu. Gue bilang, gue nggak bisa nangis, gue bilang mati kan gue gitu ya, gue cowok gitu. Gue cuma bisa bilang, gue tuh ya gue pengen arah serius. Gue bilang gue ceritakan gitu ya Bu, gue menggambarkan kalau nggak semua suku itu harus disamakan. Nggak semua pribadian. Iya, gue ngasih pengertian. Nggak semua apa yang lo orang pikirin lain, sebenarnya tuh orang pasti begitu. Nah gitu. Jadi kan bagi gue itu beda kepala beda rambut. Betul. Karena ya contoh lo rambut lo begini kan pasti beda kepalanya sama gue. Iya dong.
kepalanya. Ya kan gitu. Otaknya belum tentu sama apa yang lu pikirin, apa yang itu kan. Cara kerja lu kan juga pasti semangat hidup lu kan pasti beda. Prinsip orang beda-beda. Prinsipnya kan orang beda-beda juga kan. Nah, gue bilang begitu sama dia. Ibunya nangis, gue bilang waduh gue mesti gimana. Nah ibunya tergantung si bapak gitu. Ya udah dari situ gue cuman bisa gue minta restu, intinya Bu, aku minta restu sama ibu bener-bener buat kalaupun memang itu saya mau sempet, lebih serius gitu. Nah, itu gue sempat bilang gimana kalau seandainya, gue sempat bilang kalau ibu ini ya nggak bisa lah Mas, kan harus ada, kan dia masih izin bapak, iya nggak bisa dong, harus ada izin kedua orang tua kan, bukan izin satu orang tua dong gitu. Situ nah gue bilang ya udah di situ gue coba karena harus ada, maksudnya walaupun nanti lo serius sama dia kan lo harus ada wali kan, kalau enggak bisa kan ganti kangen band. Nggak bisa kan ganti kangen band, tapi kira bapaknya ini kan nggak lucu gitu kan, nggak bisa dong, harus ada wali, iya nggak bisa ganti kangen band, nggak bisa tetap di situ. Ya udah gue coba, gue bisa nerima keputusan kalau gue cuman akhirnya di situ cuma ngambang bro, karena gue harus nungguin keputusan dari bapaknya. Nah setelah seminggu dari mulai setelah situ, lo nah itu, kan bokin gue nggak tahu tuh, bokin gue nggak tahu. Lu datang tapi nggak ada, dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Akhirnya pas sekitar yaitu malamnya dia baru, gue nggak sampai gue itu malamnya pun dia baru nelfon gue, kamu ke rumah ya? Iya. Ngapain sih, mau ngapain? Aku cuma mau memperjuangkan apa yang udah aku jalanin sekarang. Iya, cuma pengen memperjuangkan apa ya cinta gue gitu. Asik. Itu gue berani. Sedap. Kalau gue nggak begitu, gue nggak punya pengalaman seperti ini. Gitu. Maksudnya, gue mau memperjuangkan bener-bener sampai titik darah terakhir gue tuh di situ. Ya, dan akhirnya gue punya satu peluru harus gue tembak nih. Nah iya, nggak mungkin gue tahan terus. Ya, salah satunya kan gue harus minta restu dari orang tuanya. Akhirnya seminggu dari situ, gue dapet jawaban apa? Gue udah nggak boleh ketemu lagi. Dari pacar lo itu? Yang ngomong abis itu dia ngomong gimana? Maksudnya dia ngomong kayaknya kita nggak usah ketemu lagi atau? Bukan. Iya. Dia bilang lebih ke arah dari bokap. Jadi dia ngomong bapak udah nggak boleh untuk kita untuk ketemu lagi. Dari situ gue udah dilarang. Bokapnya itu dia udah ngelarang buat nemuin gue. Terus dan bokapnya udah mempersiapkan calon. Itu yang bikin gue sedih. Tragis. Akhirnya udah di situ gue minta ya udah kalau emang ini keputusannya, gue coba buat tegarin diri gue, gue buat oke deh, kita ketemuan yuk. Nah gue ketemuan bro, gue ketemuan di salah satu tempat, maksudnya untuk ngobrol terakhir untuk lah terakhir ya, benar, untuk yang terakhir gue ngobrol kenapa. Jadi itu dia, dan dia jalan pun itu sebenarnya dilarang. Dia dilarang sama orang tuanya karena dia jalan misalnya pasti mau nemuin gue. Kalau dia jalan keluar rumah udah pasti ketemu lo. Karena orang tuanya udah tahu deh, maksudnya kalau dia bukan anaknya yang kayak nongkrong gitu berarti kan. Berarti kalau yang keluar udah pasti ketemu Urkon. Akhirnya gue minta ketemuan yang terakhir, gue di salah satu tempat makan lah. Gue ketemuan, dia cerita, dan dia datang ke gue tuh langsung nangis kan, nangis bilang dia udah nggak bisa berbuat apa-apa. Gue bilang yang udah mau diapain ya kan, dan kalau emang udah keputusan orang tua ya nggak bisa dilawan juga bro. Ya kan, karena bagaimanapun kalau mau serius pun lu bakal harus ada tembusannya orang tua. Betul bro, tapi gue masih mikir ini tuh bukan zaman Siti Nurbaya bro. Mungkin itu kan yang bagi lu, tapi kan ini keluarga orang beda-beda ya. Maksudnya kalau dia pun masih menganut
hal-hal yang seperti itu ya, maksudnya ke adat dulu, bukan sebenarnya adat, kebiasaan sih, maksudnya kebiasaan dulu yang kayak begitu, entah kayak dijodohkan gini ya. Orang kan beda-beda, keluarga orang beda-beda. Jadi gue ketemuan sama dia nangis dan dia bilang kita udah nggak boleh ketemuan lagi. Dan yang gue bikin bingung di situ, dia dijemput sama cowok. Pas pulangnya? Enggak, tiba-tiba ada cowok datengin bro, gua sama ternyata tuh itu dia. Kok enggak, maksudnya cowoknya sebenarnya nganterin Gua juga, dia? Enggak. Kok tiba-tiba dia tahu lu ada di situ? Itu dia yang gue bingung. Oh, berarti dia kayak nih, dia misalnya anggaplah ini Kiki gitu misal, nih si Kiki mungkin ada dari orang tuanya, ini Kiki jalan, coba kamu ikutin nih, coba ikutin gitu misalnya. Enggak bro, enggak. Tiba-tiba gue lagi ngobrol kayak gini nih, gue lagi ngobrol, lu nangis. Lu di zaman itu kan orang belum ada kayak tracking GPS gitu, belum ada. Tapi kan berarti kan dia ngikutin dong. Dia di jalan tuh jadi diikutin sebenarnya. Tempat gue biasa makan. Oh, jadi sebenarnya orang tuanya tahu lu biasa jalan kemana. Di mana? Mungkin dia pernah cerita juga. Oke. Sama orang sama mamahnya ya. Di situ tiba-tiba ada cowok datengin gue, gue bilang siapa ini kan gitu. Ternyata tiba-tiba tuh dia bilang ini yang udah dijodohin sama aku. Ini maksudnya bapakku nyuruh sama dia. Terus si cowoknya pede tapi gitu. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah ya, maksudnya nggak ada keributan lah, maksudnya gue nggak mau. Tapi yang si cowoknya juga santai kan maksudnya? Cowoknya santai. Dia cuma bisa bilang, dia bilang ke gue cuma gini, gue harap lu ngerti ya, maksudnya di sini lu paham lah gitu. Di sini ya lu nggak boleh ketemu sama dia lagi. Dia pun udah ngomong begitu juga sama, dan gue langsung bilang gue nggak akan pernah ngerebut apa yang udah jadi keputusan orang tuanya. Dan gue dengan tegar gue bilang begitu, dan dia kan langsung megangin yang cowok itu, takut inilah ya, lah ibaratnya, takutnya ntar ada yang emosi. Enggak, gue nggak emosi. Gue nggak emosi. Ini udah keputusan dari orang tuanya dia, gue juga harus menghormati keputusan orang tuanya dong. Di situ mantan gue bilang, cewek gue bilang sama gue, bilang izin sama si cowoknya, boleh nggak kita dia peluk gue buat yang terakhir. Anjay, sedih banget bro, dia ngapain kayak gitu serius. Akhirnya gue bilang sama mas, nggak apa-apa kan kalau dia mau peluk gue buat yang terakhir. Dengan tegarnya tuh cowok masih ngasih gue izin kayak gitu. Dan itu terakhir kalinya gue ketemu dia juga. Sampai sekarang pun gue udah gak pernah ketemu dia. Udah pasti dong, kan dia udah istri orang. Udah punya anak juga sih. Iya.